Minta tolong apa, Mbak? Kan saya kerja di Hong Kong. Heeh. Tapi kan waktu saya interview melanjutkan kan, bilangnya kalau job saya kan ngurusin orang stroke. Nah, begitu saya waktu di Hong Kong, ternyata saya ngurusin kebun sama beres-beres doang. Oke, Dok, sebentar. Sebentar. Ingat jangan pernah menyebut nama siapapun karena secara langsung dan tidak langsung. Nama saya Sebentar, Dok. Dengerin aku ngomong, sayang. Iya. Dengerin saya ngomong dulu. Iya. Jangan pernah menyebut nama siapapun, namamu sendiri, nama agenmu atau siapapun karena secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jangan menyebut nama siapapun. Oke. Oke. Gimana, Mbak? Ceritakan. Ya. Ini saya mau minta tolong boleh nggak? Silakan ngomong, sayang. Ada apa? Kan lagi waktu saya di Indonesia waktu interview kan majikan saya bilangnya saya ngurusin orang stroke. Nah, begitu sampai Hong Kong ternyata majikan saya turun. Sampai Hong Kong saya cuma beres-beres doang sama kebun. Sama apa? Sama tukang kebun. Terus? Nah, terus begitu saya kerja di sana, kalau itu nggak pernah dikasih makan, kayak pagi nggak ada makanan. Ya kalau siang cuma makanan sayur doang. Tapi kalau majikan saya marah, dorong badan saya. Terus? Ya, semua itu barang-barang dilempar semua sama majikan kalau setiap majikan sama saya. Oke. Gimana? Terus? Ya, majikan saya bilang kalau karena kamu kerja tanaman kamu nggak bisa, saya gaji kamu cuma 3.000. Loh. Terus? Nah, udah itu saya lapor semua ke agensi, tapi majikan saya itu bohong di mata agensi, katanya nggak segitu, katanya kerjanya jadi itu nggak bagus, katanya nggak pernah beres ini itu gitu. Terus? Ya, makanya kerja di Hong Kong saya nggak pernah istirahat. Selama saya kerja dari jam 6 jam 12 malam saja saya menelpon keluarga saya sama majikan karena marah. Emang itu salah kan? Oke. Nah, saya kerja di rumah majikan saya yang bernama Peggy dan 1 bulan. Tapi selama kerja itu nggak pernah berhenti. Saya telepon agensi minta ganti majikan. Tapi sedangkan SM bilang saya nggak bisa ganti majikan. Saya harus pulang ke Indonesia. Emang itu benar? Oke. Itu benar yang dikatakan agen kamu saat kamu nge-break atau di interminute kamu harus pulang Indonesia. Pertanyaan saya, berapa lama kamu bekerja, sayang? 1 bulan. Pas 1 bulan ini. Kamu sudah ek belum? Malaysia in Singapura. Ek Malaysia, ek Singapura. Oke. Sekarang ini banyak anak yang kasusnya sama dengan kamu, tidak sesuai dengan job. Tapi mereka tetap berusaha untuk bertahan di Hong Kong karena kebanyakan Hong Kong memang seperti itu. Jadi ini mungkin satu masih penyesuaian buat kamu. Yang penting kamu sabar dan ikhlas, itu yang pertama. Dan kalau kamu memutuskan untuk tidak kuat dan tidak mampu bertahan, ya siapapun tidak bisa mempertahankan kamu, sayang. Kamu harus pulang, kamu masih potongan, masih ini, masih itu. Benar tidak? Jadi, ya. Nah, terus kalau saya pulang ke Indonesia, bisa saya balik lagi ke Hong Kong lagi? Ya bisa, tapi tergantung imigrasi, visanya keluar apa enggak. Karena kamu hari ini aja nggak bertahan lebih dari setengah tahun, Mas sayang. 1 bulan aja kamu sudah mengeluh. Apakah jaminan kamu ganti majikan itu majikanmu pasti baik? Iya, tapi kan karena saya juga udah ada masalah. Soalnya kalau nggak percaya nanti saya kirim foto tangan saya selama saya kerja di rumah majikan. Maksudnya tangan kamu bermasalah, terus gimana kamu kerja sama orang lain, sayang? Kalau hari ini aja kamu bilang tanganmu bermasalah, apakah tidak mungkin suatu saat tanganmu juga bermasalah lagi? Terus majikan mana yang mau? Kan ini saya ada masalah karena saya kerja, kalau ngepel itu kan nggak pernah pakai itu, dengan alat itu. Harus pakai sabun keras, nggak pernah dikasih sarung tangan sama majikan. Kenapa kamu tidak berbicara, sayang?
Tapi kan saya mau bicara sama kan majikan sama pembantu kan di luar negeri itu lebih tinggi majikan bukan pembantu. Bukan sayang, ini bukan masalah siapa lebih tinggi. Tapi kamu melakukan kewajiban kamu mendapatkan hak kamu. Jadi sekali lagi bukan masalah majikan yang tertinggi atau tidak tertinggi. Intinya adalah kamu sudah melakukan pekerjaan kamu, tapi dengan catatan, dengan keselamatan juga. Bukan berarti majikan bisa memerintah kamu dengan bahaya. Paham nggak maksudku? Jadi sekali lagi, mereka kan semua. Karena itu sayang, apakah kamu coba berkomunikasi? Karena sekali lagi kamu masih baru 1 tahun, baru 1 bulan, penyesuaian. Orang yang di Indonesia sana sangat mengimpikan untuk bisa datang ke Hong Kong. Lah kamu yang di Hong Kong sini harusnya mampu bertahan. Bertahan seperti apa? Ya coba bicara dengan majikanmu. Oh dadai kalau aku nggak pakai sarung tangan, tanganku kayak gini. Boleh nggak beliin sarung tangan? Lah kalau kamu nggak ngomong kan majikan mana tahu mas sayang? Ya saya udah ngomong, tapi kan majikan nggak mau beliin. Namanya saya udah bilang, saya setiap pagi kepengen makan roti sama kopi. Kalau majikan sampai 1 bulan nggak dibeliin. Nah udah gitu, kalau kerja di Hongkong bukan ngaji halaman setiap minggu itu pulang off day. Maksudnya gimana nggak paham mau? Iya, waktu saya kerja di rumah majikan, minta yang namanya off day. Kalau majikan nggak boleh off day, nggak boleh istirahat. Nah, emangnya saya roda harus berputar-putar terus kalau kerja. Oke, masalah liburan memang kemampuan orang beda-beda. Apakah kamu sudah bicara dengan agenmu setidaknya 1 bulan sekali dikasih libur? Saya udah ngomong, tapi kan kalau majikan saya bayar kerja semua kalau mereka agensi Indonesia katanya kemarin waktu agensi Indonesia telepon katanya udah lunas utang kamu semua. Terus saya nggak paham kan, saya baru kerja 1 bulan kenapa udah lunas? Akhirnya agensi bilang katanya majikan kamu yang lunasin semua. Itu karena kena denda imigrasi. Oh, masalah denda imigrasi saya tidak tahu. Intinya kan kamu masih potongan sayang. Kamu harus membayarkan kewajibanmu untuk PT-mu. Wajar dong kalau PT-mu marah. Masa kerja baru 1 bulan sudah minta pulang? Ya jelas dong. Siapa aja bisa marah. Enggak, men. Kalau kata saya nggak marah. Katanya punya saya itu udah lunas semua. Makanya itu saya nggak paham. Saya mau nanya lagi sama agensi. Agensi bilangnya, iya kamu udah lunas semua. Kamu nggak usah khawatir kalau kamu pulang. Nanti kalau kamu mau balik lagi ke Hongkong, kamu masih bisa masuk Hongkong. Tapi kalau kamu mau cari majikan itu lewat Indonesia, nggak boleh lewat Hongkong gitu. Oke, jadi kamu nggak potongan gaji, maksud kamu seperti itu? Iya. Oh, kamu nggak ada potongan, semuanya sudah lunas? Iya, kata agensi semua udah lunas, tapi saya suruh proses lagi, suruh masuk PT lagi. Ya iya, itu peraturan itu. Kalau itu kan peraturan, Mbak. Loh emangnya kamu sekarang nggak suka sama majikan ini terus ganti majikan lagi nunggu di sini? Ya nggak bisa dong. Kamu harus pulang Indonesia. Proses lagi di Indonesia sana. Nah, terus kalau seandainya ya, kalau di intermedi, terus kerja di Hongkong, kalau seandainya paspor kita di blacklist, itu berapa lama kita bisa masuk Hongkong lagi? Lah kenapa kamu di blacklist? Makanya itu saya takut paspor saya di blacklist. Kalau kan saya nggak ngambil majikan, saya nggak mencuri barang apapun punya majikan. Dok, turumu kemiringan nah. Nggak ada paspor di blacklist. Visanya nggak bisa keluar. Itu yang ada. Paspor itu nggak di blacklist. Apa hubungannya paspor di blacklist di Hongkong? Tapi kalau kamu apply visa nggak bisa keluar visanya. Nggak ada hubungan sama paspormu. Alhamdulillah. Soalnya, saya kan mau pulang besok pagi. Kan saya takut paspor saya di blacklist, man. Saya nggak bisa masuk Hongkong lagi. Mbak, dengerin aku ngomong sekali lagi. Paspor di blacklist dan tidaknya kita tidak tahu. Tapi visamu nggak bisa turun. Itu bisa dilakukan oleh imigrasi Hongkong. Jadi masalahnya bukan di paspormu, masalahnya ada di visamu. Kalau kamu nggak bisa masuk Hongkong, itu bukan karena paspormu, tapi karena visamu nggak bisa turun. Paham nggak, sayang? Iya. Jadi nggak ada hubungan dengan paspor. Paspor itu nggak ada yang blacklist, visa di blacklist, nggak bisa masuk Hongkong kamu. Tapi kemarin waktu saya kerja di Malaysia, teman-teman saya bilang paspor saya di blacklist, waktu saya kerja di Malaysia. Mbak, sebentar.
Samen sekarang bertanya tentang Hong Kong. Samen kasih pertanyaan lagi ke Malaysia. Saya tidak tahu peraturan satu-satu negara, sayang. Saya cuma tahu Hong Kong. Iya. Kalau Hong Kong tidak akan blacklist paspor kamu, tapi visamu nggak keluar. Paham nggak? Tapi iya, saya paham. Berarti saya masih bisa masuk Hong Kong lagi. Ya kan, kalau saya pulang ke Indonesia, kan besok aku saya mau pulang ke Indonesia. Iya, yang penting kamu ada visa, sayang. Yang penting kamu ada visa, ya bisa masuk Hong Kong. Kalau kamu nggak ada visa, ya nggak bisa masuk Hong Kong. Soalnya saya butuh banget duit, Mem. Kalau saya minta bantuan dari nggak bisa, sayang. Kalau kamu masih baru 1 bulan di Hong Kong, kamu pindah agent ke aku nggak bisa, sayang. Berarti kalau seandainya saya di Indonesia, dari agensi Mem bisa? Nggak bisa. Kamu masih tetap harus sama agentmu yang dulu. Saya tidak bisa bantu. Oh, berarti nggak bisa ganti agent lain? Nggak bisa. Harus agent yang ada kerjasama sama PT-mu. Paham? Iya, saya paham. Ada yang lain lagi? Oh, enggak lah. Soalnya saya mau minta bantuan dari ini, dikira saya masih... Nggak bisa. Karena kamu harus ikut PT-mu lagi. Kamu harus balik lagi ke PT-mu. Kalau udah dapat, saya minta tolong kalau itu. Oke? Terima kasih ya, Papa. Mbak, kamu nanyain tentang Hong Kong. Hong Kong itu nggak blacklist paspor, tapi visamu nggak bisa turun, kan sama aja kamu nggak bisa ke Hong Kong. Saya tidak tahu kenapa baru 1 bulan sudah bilang nggak mampu bertahan. Saya tidak tahu alasannya, karena memang kekuatan tubuh seseorang itu tidak sama, kekuatan mental itu tidak sama, dan tujuan hidup itu tidak sama. Ya, rezeki, takdir, itu Tuhan yang atur. Tapi selagi kita mau berusaha, Tuhan akan memberikan pada kita. Benar nggak? Saya percaya mujizat itu nyata selagi saya percaya. Terima kasih, itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.